Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Salsabila Mulia dengan NPM 221020247. Di sini saya akan membuat video sebagai bentuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari 3 judul materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah zakat, yang kedua imsak dalam puasa, dan yang terakhir adalah tayamum. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu zakat. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Kewajiban ini terdiri di dalam Al-Quran. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, dan fisabilillah, serta ibnu sabil. Bagaimana cara mendistribusikan zakat? Yang pertama, hitung dulu berapa jumlah zakat yang didapat. Kemudian, hitunglah jumlah orang yang berhak menerima zakat di lingkungan kalian. Zakat juga mengingatkan kita bahwa ada hak orang lain dari sebagian harta kita. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu. Zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama, zakat nafs atau zakat jiwa. Disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Yang kedua, ada zakat mal, yaitu zakat harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, atau zakat binatang ternak. Syarat wajib zakat: muslim, merdeka, memiliki harta yang melebihi nisab. Tidak ada syarat balik dan sehat jiwa, artinya bagi anak-anak dan orang yang tidak sehat jiwanya wajib mengeluarkan zakat pula. Berikut adalah manfaat menjalankan zakat. Yang pertama, mereka yang membakar zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar seperti tersirat dalam Quran surat Al-Baqarah yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membakar zakat. Kemudian, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dalam segala urusannya. Yang terakhir, harta yang dimiliki seseorang yang menjalankan zakat menjadi bersih. Materi yang kedua adalah imsak dalam puasa. Pemahaman yang biasa kita pahami, imsak adalah batas akhir atau 10 menit sebelum azan subuh. Bolehkah di waktu imsak masih makan dan minum? Itulah pertanyaan yang sering kali muncul. Jawabannya adalah banyak yang mengatakan boleh, tetapi di sisi lain ada perbedaan teori dan praktek. Imsak kalau dilihat dari teori artinya menahan, tapi prakteknya masih boleh makan dan minum. Yang menjadi akar masalahnya adalah kapan waktu yang tepat untuk imsak. Penempatan imsak di 10 menit sebelum azan subuh itulah yang membuat teori dan prakteknya berbeda. Seharusnya imsak dikumandangkan setelah zuhur atau setelah sholat zuhur. Waktu zuhur berada di tengah-tengah, maka sebagai pengingat untuk mengingatkan bisa dikumandangkan imsak pada waktu zuhur. Karena jika dilihat dari fungsi imsak untuk mengingatkan, jarak subuh ke zuhur itu sangat jauh. Jarak zuhur ke maghrib juga sangat jauh. Berarti zuhur berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari fungsi imsak yang artinya menahan, maka waktu yang tepat untuk imsak adalah setelah sholat zuhur. Maka sebagai pengingat untuk mengingatkan, imsak bisa dikumandangkan pada waktu zuhur atau setelah sholat zuhur.
Bagaimana dengan waktu imsak yang sudah ada? Waktu imsak yang sering kita lihat di jadwal-jadwal imsak ya adalah waktu yang dibuat oleh para ulama untuk kehati-hatian. Dengan adanya waktu imsak yang biasanya ditetapkan 10 menit sebelum azan subuh, maka orang yang akan berpuasa lebih berhati-hati ketika mendekati waktu subuh. Di waktu 10 menit ini, ia akan segera menghentikan aktivitas sahurnya. Dapat dibayangkan, jika para ulama tidak menetapkan waktu imsak, seseorang akan menikmati sahurnya karena tidak tahu kapan waktu subuh. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa waktu imsak ini hanya ada di Indonesia. Materi terakhir yaitu tayamum. Dalam situasi apa seseorang diperbolehkan bertayamum? Ada 3 sebab diizinkannya bertayamum. Yang pertama, dikarenakan benar-benar tidak adanya air atau dalam keadaan kemarau panjang. Yang kedua, disebabkan karena sakit, yang dimana sakitnya bertambah parah jika terkena air. Yang ketiga, dikarenakan ada hewan yang lebih membutuhkan air, dimana jika itu merupakan satu-satunya sumber air atau satu-satunya air yang ada di situ, maka wajib bagi kita untuk memberikan kepada hewan tersebut untuk melanjutkan hidupnya. Syarat sah bertayamum: yang pertama, sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu dan suci. Yang ketiga, beralasan melakukan tayamum. Yang keempat, tidak ditemukannya air. Yang kelima, tidak sedang haid. Sunnah ketika melaksanakan tayamum: membaca basmalah. Yang kedua, menghadap arah kiblat. Yang ketiga, membaca doa ketika selesai bertayamum. Yang keempat, mendahulukan kanan daripada kiri. Yang kelima, meniup debu yang berada di telapak tangan. Yang keenam, menggodok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Pun bertayamum: yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Kata kunci dari tayamum ini adalah tidak adanya air. Jadi, jika benar-benar tidak adanya air atau tidak memungkinkan kita terkena air, maka boleh untuk bertayamum. Bagaimanakah cara bertayamum? Berikut adalah cara bertayamum. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah atau debu. Yang ketiga, tekan kedua telapak tangan di tanah atau debu, kembali jari-jari direnggangkan. Yang keempat, usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai siku. Yang kelima, usap bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Yang keenam, satukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Yang ketujuh, membaca doa sama seperti setelah berwudu. Dalam melakukan tayamum, hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ada pertanyaan yang sering kali muncul, yaitu apakah ketika seseorang sudah menyelesaikan sholat dengan bertayamum, kemudian orang itu menemukan adanya air di sekitar ia, apakah ia wajib mengulang sholatnya? Tidak. Ketika seseorang sudah menyelesaikan sholat dan dengan bertayamum, kemudian ia menemukan air, maka ia tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait zakat, imsak, dan tayamum. Apabila terdapat salah kata dan banyak kekurangannya, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.